Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayatullah, peserta Latsar CPNS Kominfo Angkatan 5 tahun 2021. Apa yang akan saya bahas di podcast ini? Podcast ini berhubungan dengan tugas Latsar CPNS, yaitu mengenai ringkasan dari materi agenda 4 yang kita kenal dengan habituasi dan aktualisasi. Nah, setiap peserta Latsar CPNS tentunya sudah dibekali dengan materi mulai dari agenda 1 sampai dengan agenda 3. Mari kita kilas balik sejenak materi apa saja yang telah kita pelajari. Tentunya pada agenda 1, teman-teman telah mempelajari wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya, pada agenda 2, kita dibekali dengan materi nilai-nilai dasar PNS yang kita kenal dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan pada agenda 3, kita mempelajari mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau yang kita singkat dengan WOG. Nah, yang terakhir nih, ada pada agenda 4 yaitu habituasi dan aktualisasi. Pertanyaannya, untuk apa sih kita mempelajari agenda 1 sampai dengan agenda 3 dan apa hubungannya dengan agenda 4 ini? Baik, mari kita coba membahas mengenai materi agenda 4. Kata kuncinya adalah habituasi dan aktualisasi. Apa itu habituasi? Berdasarkan modul yang sudah kita dapatkan dari emosi, habituasi adalah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Kemudian, penciptaan situasi dan kondisi tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu. Sebagai contoh, misalnya kita tinggal di perumahan samping bandara. Tentu sangat mengganggu waktu tidur, bukan? Namun, karena kebiasaan juga, kenyamanan tidur di pinggir bandara tiada beda dengan tidur di kamar hotel bintang 5 yang kedap. Selanjutnya, pada pengen tahu juga kan apa itu aktualisasi? Kembali lagi ke emosi. Aktualisasi berasal dari kata dasar aktual yang berarti nyata atau benar-benar terjadi atau sesungguhnya ada. Bahasa sederhananya, aktualisasi itu merupakan implementasi dari semua agenda yang telah kita pelajari mulai dari agenda 1 sampai dengan agenda 3. Tujuannya adalah untuk membiasakan nilai-nilai baik yang telah kita pelajari dan memberikan inovasi terhadap permasalahan yang kita temui untuk diterapkan pada dunia kerja, satuan kerja kita masing-masing. Pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi isu di satuan kerja. Ada 3 tahapan dalam mengidentifikasi isu, yaitu melalui 1. Environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua, problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang ketiga, analisis, yaitu mampu berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, dan mampu mengidentifikasi dampak atau manfaat dari sebuah pilihan kebijakan program kegiatan. Setelah kita mendapatkan isu, langkah selanjutnya adalah menilai kualitas dari isu tersebut dengan metode USG atau APKL. USG itu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Metode penilaian isu dilakukan dengan memberi nilai rentang 1 sampai dengan 5, di mana 1 menunjukkan sangat tidak urgent dan 5 menunjukkan sangat urgent. Selanjutnya, ada juga metode APKL, yaitu aktual, benar-benar terjadi, problematik, isu memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya, kekhalayakan, isu menyangkut kepentingan beberapa pihak, layak,
isu yang masuk akal, relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dengan kegiatan penilaian kualitas isu, maka kita akan dapat merumuskan isu yang benar-benar dibutuhkan untuk segera diselesaikan. Dalam merumuskan core isu, ada 3 hal yang harus kita penuhi, yaitu fokus isu, masalah apa yang akan kita selesaikan, fokus isu, lokasi di mana isu tersebut terjadi, dalam hal ini tentunya di satuan kerja kita masing-masing, waktu, sejak kapan dan sampai kapan isu ini belum terselesaikan. Nah, setelah didapat isu yang paling urgent, ditetapkan judul dengan kalimat yang positif, contohnya optimalisasi, peningkatan, mewujudkan, dan lain-lain. Tahapan selanjutnya yaitu membuat laporan dan presentasi aktualisasi di tempat kerja. Muatan laporan aktualisasi adalah deskripsi core isu yang terjadi dan strategi pemecahannya. Proses menerapkan inisiatif gagasan kreatif yang telah dirancang, yang didukung dengan bukti-bukti pembelajaran, baik berupa dokumen, visualisasi, foto, rekaman, video, dan sebagainya, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah kita mampu memberikan solusi inovatif atas isu yang telah kita pilih dan menjaga keberlangsungan inisiatif yang telah kita lakukan selama kita menjalani pekerjaan sebagai PNS. Demikian, terima kasih bagi kalian telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.